juga dia begitu, biarkan aja. Nah, biarkan aja. Rahmatan lidzalikal 'asi ayata'arradal li sahhatillahi ta'ala. Jadi bentuk kita tadi yang pertama, pandangan kita adalah pandangan kita terhadap kejahatan seseorang, kezaliman seseorang, kita memandang itu musibah bagi dirinya. Setiap orang yang kena musibah atau bala itu kita harus ada rasa kasih sayang, jangan diolok-olok. Sudah dinasihati tidak menurutnya. Itulah diri kita inilah. Karena kita belum mengenal lagi sifat Ar-Rahman, yalah, sifat Ar-Rahman yang ada dalam diri kita. Seharusnya itulah yang dinampakkan supaya kita selamat. Sehingga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi, maka akan menyayangi orang-orang yang ada di langit. Rahmatan lidzalikal 'asi. Bila sudah kita pandang itu musibah bagi dirinya, kasihan dia, kita tolongi. Bukan kita sangka buruk, bukan kita menuntut lagi. Fala ya'lu jahdan, maka berusaha keraslah untuk menghilangkan maksiat tersebut dengan kemampuan yang ada dirinya. Apa tujuan kita demikian? Rahmatan lidzikal 'asi, supaya rahmat itu datang kepada orang maksiat tadi, supaya jangan apa? Yata'arrada li sahatillahi ta'ala, supaya jangan datang yang namanya kemurkaan Allah kepada dirinya, karena dia ini adalah saudaraku juga se-Islam. Nah, itu tujuan kita, supaya apa? Jadi kita menegur seseorang, lah kita menganggap itu musibah bagi dirinya, lalu kita menasihati, itu tujuannya apa? Supaya rahmat Allah Ta'ala turun kepada dirinya, supaya jangan murka Allah Ta'ala turun kepada dirinya. Itu tanda orang yang beriman kepada sifat Ar-Rahman Allah, bahwasanya kita menyayangi orang-orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ismullahi ta'ala Ar-Rahman fadzakarahu la yazalu yataqallabu fi ridwanillahi ta'ala wa la yaru ahadun illa raqa lahu wa tatawalla alaihi ni'amu wa man wada'ahu fi ma'in wa saqa minhu sahibal hima harrati dhahabat anhu liwaqtiha. Orang yang sudah istiqomah mengamalkan Ar-Rahman. Nah, ini ada ijazah daripada Nabi Khidir alaihi salam inilah. Kalau dalam kitab sini adalah wa man wada'ahu fi ma'in, barang siapa yang menulis Ar-Rahman, tulisannya tuh berputus-putus, alif 1, lam 2, ro, ha, mim, nun, Ar-Rahman lah. Wada'ahu fi ma'in, kemudian dia letakkan di dalam air, dalam mangkok atau dalam gelas tulisan tersebut. Wasaqa minhu sahibal himal harrati, dan dia minumkan air tadi yang bekas celupan kertas yang bertuliskan Ar-Rahman tadi kepada orang yang menderita panas, zahabat anhu liwaqtiha, maka akan hilang, kata pengarang kitab di sini, pada ketika itu pula. Obat panas tuh, anak tengah malam panas, tulis, ambil kertas sedikit, tulis alif, lam, ro, ha, mim, nun, celupkan ke air, ingatkanlah mengambil berkah, itu aja, mengambil berkah sifat Ar-Rahman Allah, celupkan, nah, minumkan. Nah, tadi itu ada pendapat daripada Imam Abu Hanifah, bahwasanya boleh kita itu mengambil berkah daripada kertas yang kita tulis dengan nama, dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu Imam Abu Hanifah memperbolehkan. Bahkan apabila misalnya dibakar tulisan tadi, kertas tadi yang bertulisan ayat-ayat Al-Quran, kita bakar, kita masukkan ke dalam air, lalu kita saring, ya kita minum, itu Imam Abu Hanifah pun memperbolehkan. Tujuannya untuk mengambil berkah.
mengambil berkah. Apa dalil mengambil berkah? Ini supaya kita tahulah itu syirik dia katanya mengambil apuah-apuah itu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surul mukmin syifaun. Ini tanda berkah. Bekas minum orang beriman itu sebagai obat. Bekas minumnya aja tuh, belum dibacakan doa, belum dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, bekas minumnya saja kita minum itu sebagai obat kata Rasulullah. Apalagi ini ayat Al-Qur'an kita tulis, kita mengambil berkah di sini. Bolehlah, boleh. Loh, tanah aja berkah dilewati Rasulullah SAW pada waktu hendak Isra Mi'raj. Binal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kami berkahkan kata Allah Ta'ala haulahu, sekitaran daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Cuma dilewati Rasulullah tuh. Belum lagi dipegang Rasulullah. Nah, kenapa orang-orang dahulu itulah bekas rambut Rasulullah dicelupkan ke air diminum, yalah. Bekas sejadah Rasulullah dicelup sampai dikasihkan sampai sekarang. Yang dilewati Rasulullah aja di dalam Al-Qur'an sudah berkah, apalagi disentuh Rasulullah. Itu dalil Al-Qur'annya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram, daripada Masjidil Haram ilal masjidil aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna, antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu barakna haulahu, kami berikan berkah kata Allah Ta'ala. Cuma dilewati Rasulullah. Linuriyahu min ayatina, tujuannya apa? Supaya kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Nah, itu Al-Quran tanda kebesaran Allah Ta'ala. Sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala tanda kebesaran Allah Ta'ala. Lalu kita tulis, lalu kita celupkan ke air, kita minumkan kepada orang yang panas badannya, minumkan. Oh, ini sifat Ar-Rahman Allah. Lalu berkahlah, berkah. Waruya an al-Hidir alaihi salam, diriwayatkan daripada Nabi Hidir alaihi salam annahu qala, Nabi Hidir pernah mengatakan, man shalla asral jumu'ati, barang siapa salat asar Jumat. Nah, ini hari Jumat tadilah. Tapi habis salat asar tadi, barang siapa yang salat asar Jumat wastaqbalal qiblata, kemudian selesai salat asar Jumat menghadap kiblat, wa qala ya Allah ya Rahman, dan dia membaca kata Nabi Hidir, membaca ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, illa anta ghibas syamsu, sampai tenggelam matahari, artinya hendak azan maghrib. Apa kata Nabi Hidir? Wa sa'alallahu ta'ala syai'an, kemudian terakhir pada waktu hendak azan maghrib dia meminta kepada Allah ada suatu hajatnya, a'tahullahu iyah, Allah akan memberikan hajatnya tadi. Ini perkataan Nabi Hidir. Jadi ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah. Berzikir aja, tasbih ada aja tasbihnya, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Siapa tahu ada hajat kita yang bertahun-tahun tidak dikabulkan Allah. Misal itulah belasan tahun tidak punya anak misalnya, puluhan tahun belum menikah juga lagi, bisa aja diamalkan tuh. Ya kalau lah. Nah, siapa tahu habis pulang dari masjid lah bercahaya muka, lalu perempuan-perempuan lah yang hatinya dulunya hendak menikah lalu melihat dengan diri kita yang belum menikah lalu menikah dan kita mau menikah dengan kita, siapa tahu. Kan penyayang nih lah, pengasih, penyayang. Sifat Allah Ta'ala itu ialah tidak memandang bulu. Ar-Rahman itu tidak memandang bulu. Yang penting kita banyak berdoa, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, itulah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah, ya Allah, mudahkanlah saya hafal, mudahkanlah saya paham ilmu agama, mudahkanlah saya makrifat kepada Engkau. Nah, bukakan jalan wahai Allah. Cuma itu amalannya kata Nabi Hidir habis habis sholat asar hari Jumat. Dan Nabi Allah Hidir alaihissalam itu selalu tawaf di Baitullah pada waktu sholat subuh Jumat. Itu beliau selalu berada di sana dan tawaf.
Dan bagi orang yang melihat dan bagi orang-orang yang diberikan Allah Ta'ala izin untuk melihat beliau bisa. Jadi kalau misalnya badan kita kurus lah, nanti Nabi Khidir itu menyerupai badan kita kurus juga. Bila badan kita gemuk, pendek, maka beliau menyerupai akan tubuh kita gemuk dan pendek. Dan bisa dikenali beliau itu melalui apa? Jubah beliau yang hijau. Maka apabila kata guru saya dahulu, apabila kamu ketemu dengan beliau, kalau ingin bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihi salam, karena itu puncaknya adalah orang yang hendak ma'rifat itu melalui Nabi Khidir, baru diizin lalu diserahkan beliau kita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang Nabi Khidir masih hidup. Jadi bila ketemu dengan beliau lah, melihat perawakan seperti kita, baju-bajunya baju jubah hijau, surban hijau. Dan apabila beliau melangkah, kata bapak angkat saya lah, beliau yang pernah ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam bercerita, dan beliau mengasihkan amalan supaya bertemu dengan Nabi Khidir. Kata beliau, nanti kalau kamu ketemu dengan beliau, perawakan beliau begini-begini, bila beliau melangkah, apabila pada waktu itu manusia dempet, beliau hendak melewati, itu terbuka dengan sendirinya manusia. Jadi berdesak-desakan apa jua pun manusia pada waktu tauf di Baitullah, kata bapak angkat saya, apabila Nabi Khidir alaihissalam lewat, itu terbuka dengan sendirinya bahu-bahu manusia, membuka jalan. Sedangkan manusia pada waktu itu, kata beliau, tidak bisa melihat dengan beliau. Orang-orangnya yang diberikan izin Allah Ta'ala untuk bertemu dengan beliau. Nah, melalui beliau inilah nanti kita dikasihkan amalan pembersih hati supaya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu puncak kita. Jadi kita ini masih ada harapan, masih ada harapan. Selama kita masih bernapas ini masih ada harapan lagi untuk jenjang bertemu dengan Rasulullah, itu masih ada harapan. Tapi jangan sampai nanti aja, jangan nanti. Kejar ilmunya, kejar amalnya inilah. Ini bukan dengan banyak ibadah, Pak, bukan banyak ibadah, kebersihan hati. Orang yang hendak bermimpi dengan Rasulullah SAW, orang itu harus dulu bertemu dengan Nabi Khidir. Orang yang ingin bertemu dengan Nabi Khidir itu harus entah bermimpi atau bertemu langsung secara jagat dengan wali-wali Allah Ta'ala. Orang yang hendak bertemu dengan wali-wali Allah Ta'ala melalui mimpi ataupun secara jaga, itu tidak akan bisa terkecuali dia pernah sering bermimpi dengan gurunya. Karena itu tingkatan kebersihan hati kita. Kita dengan guru kita, bila semakin bersih, tidak ada sangkaan-sangkaan apa jua pun, kita akan selalu bermimpi dengan guru kita. Nah, itu sudah mulai bersih. Bila semakin bersih lagi, kita sering bermimpi dengan para wali-wali Allah Ta'ala. Bila sudah demikian, baru kita bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Baru di sana kita dikasihkan thariqah, dikasihkan Asmaul A'zam namanya lah. Jadi kata guru saya dulu, Asmaul A'zam, tanda orang yang sudah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, yang pertama kata beliau, tidur tidak mau lagi pakai bantal. Kalau kita terpisah dengan bantal sama dengan terpisah dengan istri. Tidak mau tidur. Lebih enak kan tidak pakai bantal ketimbang pakai bantal. Yang kedua, makan tidak mau lagi banyak. Beda misalnya adalah orang itu, apa hikmahnya supaya jangan makan banyak. Kalaupun makan banyaknya, orang itu sudah terlatih dahulunya, itulah sedikit makannya. Karena sudah ada hikmahnya. Orang yang makan banyak itu kalau belum dalam mujahadah, sebelum mujahadah itu nafsunya kuat. Tapi kalau orang itu sudah terbiasa, ada seorang habib lah, sudah menjalani thariqah, makan beliau itu banyak. Tujuannya apa? Supaya kuat beribadah. Malam itu banyak tafakur beliau. Nah, yang ketiga, tanda orang sudah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, itu tidurnya semakin dikurangi. Kalau biasa 7 jam, 5 jam, 4 jam. Nah, itu kata guru saya dahulu, Pak, pada waktu kami masih mondok dulu. Jadi Ar-Rahman lah itu adalah sifat Allah yang dinampakkan di seluruh alam, termasuk yang di dalam diri kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak memandang siapapun yang berada di alam ini, selalu Allah Ta'ala
kasihi. Apa juga permintaannya? Cuma nanti di akhirat, nah itu masing-masing pertanggungjawaban. Beda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu bisa Allah Ta'ala memberi, bisa Allah Ta'ala menolak, tergantung daripada orang itu mau selamat apa tidak. Bila orang itu hendak diselamatkan Allah Ta'ala, maka sifat Ar-Rahim Allah Ta'ala nantinya itu orang itu dicegah. Bila orang itu hendak diselamatkan Allah Ta'ala, dikasihkan Allah Ta'ala. Bila orang itu hendak diselamatkan Allah Ta'ala, tidak dikasih Allah Ta'ala. Tergantung daripada kehendak Allah, kemaslahatan bagi si hamba tersebut. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa zahir dan batin kita, dimudahkan kita untuk bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita, bisa istiqomah dalam menuntut ilmu dan beribadah. Mudah-mudahan kita diwafatkan husnul khatimah dengan berkah kita selalu menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.